Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi. Kita akan membahas dua sosok fenomenal yang dalam video kami pada malam hari ini biasa dan nonton atau muncul di beranda YouTube kita, yaitu Mbak Sarah Wijayanto, yang kita tahu adalah istrinya salah satu magician juga. Ya, enggak apa-apa sih, tapi udahlah, karena Mas Dinian ini kan tidak bermain di konten apa istilahnya, di konten gaib, jadi kita nggak usah bahas beliau ya, cukup Ray Wijayanto aja. Kan beberapa hari sebelumnya pun kita sudah pernah izin ke beliau secara goib bahwa kita ya cuma skip membahas beliau dalam video kami. Pernah lewat aja sedikit ada warning ke kita ya, bilang kenapa mau terawang kami gitu toh. Jadi tapi kita jelaskan tujuan maksud kami kepada beliau tentang apa yang kita sedikit mau angkat di video kami. Ya pemahaman aja kepada teman-teman dari apa yang kami bisa lihat dari sosok Kipranaleu. Jadi Kipranaleu kayaknya orangnya memang kemarin sempat kurang mau, dia bilang boleh ya, yang penting Anda kita terawang ya beliau ini, tapi setelah masih menjaga etika-etikanya kayak begitu ya. Tapi setelah kita terawang it's okay, bagus juga. Nah, baiklah teman-teman, jadi dua sosok yang akan kita bahas ini yaitu Sarah Wijayanto maupun Kipranaleu ini ilmu juga. Sarah Wijaya setelah kami terawang lebih jauh ternyata dua-duanya Anto fix indigo ya. Jadi kita mulai bercerita dulu dari Sarah Wijayanto. Sebentar kamu langsung terawang ya. Jadi Sarah Wijayanto ini kalau Sarah Wijaya tidak salah seperti tadi informasi yang saya ceritakan, dia adalah Wijayanto ini, beliau mendapatkan kemampuan itu di usia belasan tahun, bukan sejak kecil ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman cari biografinya Sarah Wijayanto bisa saja berbeda, tapi ego itu biasanya sejak kecil ya. Kayak begitu. Itulah yang kami terawang, beliau ini bukan sejak syaratannya, tapi Mbak Sarah Wijayanto ini di umur belasan. Ada sebuah peristiwa dia melalui mimpi-mimpi ya, kayak begitu yang kita bisa bercerita tentang Mbak Sarah Wijayanto ini. Jadi Mbak Sarah Wijayanto ini juga dia punya kemampuan umumnya. Saya mau tanya, nonton video Sarah Wijayanto, jujur. Belum pernah. Ah? Belum pernah. Ini aneh ini Mister Adnan, ini orang yang paling tidak pernah nonton video YouTube. Orang-orang yang biasa kami terang malas karena HP-nya dipegang sama anaknya dia, jadi dia jarang memang ya pegang HP. Jadi kalau tadi kami coba berusaha ya dia bilangnya mana orangnya gitu. Jadi saya kasih lihat ini fotonya Sarah Wijayanto, baru dia coba terawang lagi. Begitu saya mau lihat, ternyata dia baru sabar ya teman-teman. Bang terawang ya dong. Lapindo Haden Mbak Sulifa Master 13 ya, waalaikumsalam. Nyimak lagi ya, terima kasih teman-teman. Naim Sakirin dari Martapura, Kalimantan Selatan, terima kasih. Dari Makassar. Jadi banyak yang belum terlalu tahu siapa kami, dalam artian kami punya suku. Kalau saya itu banyak sukunya ya. Sulawesi Selatan saya Bugis ya, Tolaki, Ternate ya, 3. Kalau Mister Batman ini orang Jeneponto, Makassar, Tolaki juga, Kendari ya, begitu. Jadi kita yang paling unik, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada suku asli begitu, tapi kita orang campur. Ada sosok kakek 2 orang dengan 1 sosok wanita. Itu keluarnya Kedua leluhur Sarah Wijayanto, 2 kakek, 1 wanita. Tapi yang lebih condong wanita. Pun dia pada saat melakukan itu syuting videonya itu pada saat dia melakukan pesuran ya. Nah, yang menjaga. Tapi nampaknya dia bukan hanya itu sih kalau menurut saya. Coba lihat Sarah Wijayanto tadi sempat. Saya kok melihat ada macan kan? Iya. Nah, coba berapa jumlahnya? Berapa? Kok enggak lebih dari 5, di bawah 5. Iya, 3 kan? Jadi begini, Mbak Sarah Wijayanto ini sudah kita terawang, dia mempunyai 3 kodam leluhur, 3 juga ya, jadi 2 kakek 1 perempuan. Tapi yang paling banyak peranannya ini yang dari perempuan, sosok wanita ini. Nah, dia mempunyai kodam macan juga yang ada hubungan wangi kah? Benar itu? Macam kumbang ya. Iya, di beliau ini memang punya kemampuan tentunya. Makanya kalau kita sih tidak heran, jadi kalau beliau itu punya video itu ya, saya sih tidak heran. Karena kalau misalnya kita bercerita langsung sebelum kita menerawang, dia tahu kecuali dia sudah menerawang, ya begitulah.
Demikian teman-teman sosok Sarawijayanto jadi Rawang ya begitulah. Demikian teman-teman sosok Sarawijayanto. Jadi semua video-video yang Anda nonton dari cenderung itu menarik berbicara, berkomunikasi dengan makhluk yang ada di situ. Iya, kalau saya sih melihatnya dia kan jarang ada penampakan sih. Itulah kemampuan orang-orang indigo. Jadi dia memasukkan sosok gaib itu ke tubuhnya dia untuk berkomunikasi. Jadi dia itu seperti kayak mediator juga jadinya. Jadi itulah hebatnya seorang Sarawijayanto, dia bisa melihat, memanfaatkan tubuhnya sebagai mediator. Dia berkomunikasi dulu secara batin, kemudian dia ajak masuk ke tubuhnya begitu untuk berkomunikasi, untuk ditampilkan sebagai tayangan begitu. Sekarang kita masuk ke Ki Pranaleu cara Trans TV begitu. Ya, sosok ini entah saya lupa siapa ya, saya juga masih belum terlalu fokus untuk mengenal sosok Ki Pranaleu ini. Hanya saya pernah tahu bahwa dia pernah ada ikut acara di telekomunikasi beberapa hari yang lalu. Beliau sebenarnya tidak mau isi begitu ya. Nah, sekarang ini Ki Pranaleu ya kita terawang, maksudnya awalnya dia agak kurang apa gitu ya, tapi setelah kami jelaskan bilang ini demi anu saja buat teman-teman kami supaya begitu ya. Sekarang coba kita terawang, jangan gagal paham terhadap Bang Mas Ki Pranaleu. Kurang bagus, sinyalnya jelek ya. Jadi teman-teman, saya tidak akan baca-baca apa yang kalian minta terawang-terawang di situ, enggak ya. Video baca ya, saya enggak baca yang kapan undang Mahapati Gajah Mada lagi abangku. Bagaimana Mr. Batman? Kira misal sih tentang Pati Gajah Mada, silakan nonton video kami. Kecuali ada hal, sampaikan dulu apa yang Anda mau tanyakan supaya nanti kita panggil beliau, betul-betul bisa kita jadikan konten. Kalau kan itu ya mengulang-ulang hal yang sama kan kurang bagus juga. Kami bercerita tentang Ki Pranaleu. Tadi begini, sempat sih saya ini juga maksudnya mau coba lihat Ki Pranaleu. Saya agak kagum sama orang ini. Begini, jadi Ki Pranaleu ini menurut saya satu-satunya orang banyak sekali kodam. Entah siapa sih ini Ki Pranaleu, kok kodamnya sampai banyak begitu ya. Kodam macannya 10 teman-teman. Minta maaf ya, jadi ini kan kita sudah Anda sampaikan kepada Ki Pranaleu itu dibuka-buka tuh sama kedai gaib katanya sosok gaib Anda ya. Tapi kalau secara gaib batin kita sudah komunikasi sih. Apa? Ada juga orang biasa 5. Macan kumbang ada. Macam kumbang, macam Black Panther ya. Itu Black Panther juga ada lagi. Ada naga. Nah, ini yang saya mau bilang. Sosok paranormal hijau, Kodam naga laut. kodam. Nah, sebenarnya dia itu naga laut ya. Jadi beliau ini mendapatkan kodam naga. Mohon maaf ya kalau nanti pada suatu waktu Ki Pranaleu menonton video ini, dosa kita ulas. Jadi kodam naga ini auranya positif, tentu dia dapat sebenarnya ya. Kan tidak enak juga karena jadi beliau juga tuh ada melakukan ya namanya juga orang yang meditasi kan biasanya tiba-tiba karena dia bagus barangkali meditasinya sampai datang diberikan kodam naga warna hijau. Apa tadi? 3 tambah. Tidak ada yang perempuannya? Ada. Berapa yang perempuan sih? Jadi dia tuh banyak sekali si Ki Pranaleu. Jadi makanya saya kalau Ki Pranaleu ya sang kodam leluhur pantas sekali kalau kita bilangi juga kakek 2 perempuan ya, nenek-nenek boleh dibilang begitu. Banyak sebenarnya itu kodam-kodamnya yang lain, hanya yang nampak di Pasar Terawang ini itu. Jadi kan ada beberapa kodam itu kalau kita ini cukup banyak selain kodam macan dia tidak kelihatan ya teman-teman begitu. Hanya Prabu Siliwangi yang 10. Terus ada kodam Black Panther juga. Jadi itu apa? Semua itu beliau dapat ya, tentunya ada yang beliau lakukan begitu. Jadi beliau ini kan secara jelas ya, dia hampir seperti indigo, tapi bukan indigo kami lihat begitu. Dari apa yang kami terawang dari sosoknya KPL ini, sepertinya kami ini pernah kayak saya mau bilang mondok, tapi dia lebih cenderung ke padepokan ya. Jadi dia memang sengaja berguru, tahu nama padepokannya, tapi nggak etis juga kalau kita menyebutkan di sini ya. Minta maaf saudaraku, Ki Pranaleu, kita di sini hanya menampilkan apa yang kami bisa melihat dari sosok Anda. Mudah-mudahan. Yeah. Coba kau terawang wataknya dia. Orangnya sangat peduli, maksudnya mudah membaur dengan orang sebenarnya. Walaupun dia orangnya sifatnya keras. Coba lihat. Minum dulu. Bagaimana? Iya, apa yang kita sampaikan sudah begitu ya. Jadi ya Ki Pranaleu, itu saya bilang beliau ini ya itu. Yeah. Tapi dia punya prinsip tegas orangnya. Dia punya prinsip sekali dia bilang tidak. Ya kayak begitu. Ya, inilah uniknya seorang KPL. Makanya pribadi-pribadi begitu selain baik tentu banyak kodam yang positif. Adapun video-video yang ditampilkan beliau kita juga udah lihat beberapa
suka datang karena memang beliau punya aura. Tadi Mr. Artan kan tidak pernah lihat videonya kan? Iya. Pasti, walaupun saya tahu kau tidak pernah nonton, tapi saya sudah pernah lihat. Jadi apa yang ditampilkan di video-video beliau itu Real. jangan bagian besar mau settingan, Iya. begitu bahasanya. Kalaupun bilang real saja, kalau menurut bahasa saya ada video-video lain yang mungkin settingan juga ya, itu hanya entertain saja. Tapi lebih cenderung beliau ini no settingan di videonya Ki Pranaleu ya. Jadi kalau ada yang mau menjatuh-jatuhkan Ki Pranaleu, itu biasa langsung kita mencoba menerawang apa yang dia tampilkan ya. Begitu kita lihat dulu sekilas dulu ini videonya begini. Wah, ya kelihatan kan sisi gaibnya dia. Saya terus terang tidak terlalu mengikuti kalau video KPL, hanya dulu yang di TV-TV itu. Nah, kalau dia misalkan hanya sekilas-sekilas aja, tadi videonya kita coba-coba buka, kita lihat ada beberapa yang dia bilang penampakan, ya memang artinya no settingan itu ya, bukan settingan begitu. Adapun yang misalnya settingan ya merencanakan untuk, tapi dia no settingan secara umum video. Ki Pranaleu ini memang kalau menurut saya dia salah satu tokoh yang cukup apa ya istilahnya kalau untuk Pranaleu itu cukup percaya diri. Anda tahu enggak? Karena jarang orang kodam ya, salah satunya Ki Pranaleu, makanya kita segan. Tapi alhamdulillah Ki Pranaleu kodamnya auranya positif sehingga kita adapun saran-saran teman nanti sebentar kita coba lihat ya. Nanti kita akan masuk di video lain. Banyak tuh yang request Bang Imam Laslos. Terus Mas Rob ini dong coba dari Kamboja Official. Siapa lagi ya? Sableng TV. Boleh, Iqbal ya. Bentar ya, nanti kita bikin video itu dari ya Ilung Ai boleh tentang sosok-sosok gaib di belakangnya juga. Apakah benar-benar video mereka itu video real settingan? Nah, sebentar kita akan. Tapi begini ya, intinya kami tidak akan pernah berniat untuk menjatuhkan siapapun. Kalau jadi yang kita sampaikan di sini itu sebuah hiburan ya, kita akan katakan itu hiburan, mungkin tujuan-tujuan tertentu kayak begitu ya. Sebentar saksikan aja teman-teman, setelah ini kita bisa bikin video terawang bebas enggak 30 menit buat teman-teman ya. Jadi teman-teman, habis ini kita dengar ya teman-teman, kami tidak lagi melakukan penerawangan di WA ya, minta maaf. Adapun yang masuk itu hanya karena kemarin saya suruh Anda masuk di WA yang tidak kami bacakan. Jadi saya minta maaf, kami tidak akan lagi membantu Anda lakukan penerawangan di WA ke pengembangan video tentang sosok di belakang Pak Sara Wijayanto maupun Ki Pranaleu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum.